Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo. Shalom adik-adik semuanya. Pergi ke Wah, sekolah minggu. gak terasa sudah 1 minggu berlalu ya adik-adik ya. Semuanya sehat kan? Ayo, ayo, Pasti dong sehat. Nah, minggu pagi yang indah ini pasti dong sudah pada siap-siap mau beribadah. Sudah disiapin belum Alkitabnya? Terus persembahannya. Nanti jangan lupa sarapan biar semangat memuji Tuhan ya adik-adik ya. Ya, sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu. Saat teduh kita mulai. Amin. Ya adik-adik, berarti sudah semangat dong, sudah sarapan kan? Semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kita naik, saya senang jadi anak Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Semangat adik-adik ya, kita memuji Tuhan. Ayo tepuk tangannya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, Mak. Sekarang kita mengampuni. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus benar-benar. Dendam itu dosa. Dendam, dendam, dendam itu dosa. Dendam, dendam, dendam itu dosa. Anak Tuhan gak boleh dendam. Stop, Mak. Ya, jadi adik-adik, anak Tuhan itu gak boleh dendam. Gak boleh berbuat dosa. Terus gak boleh olok-olokan. Karena Tuhan Yesus tidak senang ya adik-adik ya. Nah, sekarang karena cerita kita tentang mengampuni, kita mau lagu-lagunya itu tentang kasih juga. Jadi adik-adik masih ingat kan lagu KASIH? Masih ingat dong pasti ya. Ayo kita masih bangkit berdiri loh adik-adik ya, tetap masih semangat. Kasih, 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 kasih.
KASIH. Jadi kasih itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh cengeng, nggak boleh berantem. Di sini siapa yang nggak mengasihi temannya tapi sudah sana. Pasti kasih itu memaafkan, kasih itu pasti sayang kepada teman. Jadi Tuhan Yesus juga sayang kepada teman. Nah, lagu selanjutnya kita akan lagi sayang disayang. Ya kan adik-adik, kan sudah kasih Yesus. Kita nyanyi sayang disayang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kau sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang kuat, dengan kekuatan yang baru lagi yang Tuhan berikan. Dan kami pagi ini sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah kami. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat mengikutinya dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus berkati kami. Kami juga boleh mendengarkan cerita. Tuhan tolong agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang didengar, yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau tanya, kemarin Minggu tanggal 8, siapa yang ingat siapa yang bawa firmannya? Ibu? Iya, Ibu Deborah. Ya, dengan tema apa adik-adik? Yo, siapa yang ingat? Pasti semuanya ingat. Menerima didikan yang benar. Iya adik-adik. Nah, cerita minggu hari ini adik-adik tanggal 15 lebih bagus lagi adik-adik. Anak Tuhan harus mau mengampuni. Di sini siapa temannya yang punya salah misalkan yang tidak mau mengampuni? Oh, pasti anak-anak Tuhan mau mengampuni adik-adik ya. Ya, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita masuk lagi tema kita. Kasih pasti lemah lembut.
Iya adik-adik, kalau teman-teman kita berbuat dosa, berbuat salah sama kita nggak boleh membalasnya. Kita harus memaafkannya. Bukan cuman 3 kali, ataupun 7 kali, ataupun 1000 kali, tapi 77 kali ya adik-adik ya. Tuh, bingung kan kitanya? Jadi kalau misalnya pipi kita dipukul, jangan dibalas ya adik-adik ya. Nah, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lipat tangannya adik-adik ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan rasa semangat kepada kami semua, kepada adik-adik yang di rumah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, walaupun kami melalui ibadahnya melalui YouTube, biarlah Engkau tetap memberikan sukacita kepada adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Sarah dapat memberkati kehidupan kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai telinga kami, pakai hati kami saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom teman-teman. Iya, kita bertemu kembali dalam sekolah minggu edisi tanggal 15 Agustus. Wah, gak terasa ya, sudah bulan Agustus. Sudah siap kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ya. Yang belum bisa baca, silakan disimak ya. Ibu akan bacakan. Di Alkitab judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kita mulai. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf.
Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, teman-teman, adik-adik yang cantik-cantik dan sudah ganteng-ganteng pada pagi hari ini, yang tadi sudah bernyanyi pasti ya sudah senang, karena tadi bilang saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh dendam. Iya, karena temanya pagi ini anak Tuhan mau mengampuni. Ya, di pelajaran Alkitab kita hari ini, siapa tadi teman-teman yang mengampuni? Coba kita simak. Iya, benar. Tadi pelajaran kita hari ini berbicara tentang Bapak Yusuf. Masih ingat ya ceritanya? Diapain Yusuf adik-adik sama kakak-kakaknya? Iya, aduh sedihnya ya. Mereka iri karena Yusuf seperti anak kesayangan ayahnya. Jadi mungkin saja mereka cemburu. Coba kita bayangkan kalau misalnya adik kita yang bungsu. Coba angkat tangan dulu siapa yang bungsu atau anak yang paling kecil. Iya, ada Abang Dear, ada Kakak Violeta, ada adik Fiorenza, ada Abang Theo. Iya, kan gara-gara paling kecil mungkin sering seperti sayang-sayang sama mamanya, sama ibu, sama bapaknya. Jadi mungkin abangnya atau kakaknya cemburu. Seperti itu dahulu yang dialami oleh Bapak Yusuf. Kakak-kakaknya, abang-abangnya cemburu sehingga dia dibuang ke sumur. Untung sumurnya nggak ada lagi airnya, jadi Yusuf masih bisa selamat. Dan cara Tuhan membawa Yusuf menjadi orang besar. Iya, dia dibawa ke Mesir. Dan saat ini di cerita ini, di kisah Alkitab, di kebenaran Alkitab, bahwa Yusuf telah menjadi orang besar di Mesir. Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya? Aduh, teman-teman, adik-adik, saudaranya jadi hidup berkesusahan. Sehingga mereka datang ke Mesir, hendak membeli bahan makanan. Ayah mereka sudah tua, bahkan sudah meninggal. Nah, mereka tahu Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir. Tapi Yusuf terkenal dengan baik, orang baik, masih seperti dahulu. Tapi oleh karena mereka sudah melakukan kesalahan, mereka merasa takut sendiri. Mungkin kita juga begitu ya. Selain takut, mungkin kita malu, gak enak hati. Kalau kita misalnya pernah jahat sama teman, atau tidak mendengarkan perkataan mama sama bapak, sama kakak, sama abang. Pasti pernah ya mengalami misalnya, "Dek, tolong nah dek, tolong kakak dek." Malah kakaknya mungkin dianu sama dia, dimusuhin. Nah, tiba saatnya dia sendiri butuh pertolongan kakak, gak enak hati kan? Atau sebaliknya, kita yang disakitin orang, misalnya kita gak berbuat tapi dituduhkan,
Misalnya kita nggak diteman. Kira-kira seperti apa perasaan teman-teman? Sakit hati? Marah? Boleh, Bu. Oh, kalau misalnya memang kita merasa sakit hati ya nggak apa-apa kali. Tapi intinya kalau kita sakit hati, sakit-sakit banget, coba kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sakit hati, tapi ajar saya Tuhan untuk tidak menyimpan sakit hati. Kalau tidak disimpan berarti dibuang. Apa yang dibuang? Sakit hatinya, rasa marahnya. Bisa? Bisa. Karena kita mempunyai teladan. Yang pertama tadi Yusuf. Ternyata dia tidak dendam kepada abang-abangnya. Padahal abang-abangnya sampai mengutus orang untuk datang kepada dia, untuk mengetahui apakah Yusufnya masih marah kepada mereka. Nah, tapi tadi Alkitab mengatakan, kebenaran mengatakan itu sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun saudaranya mereka-rekakan. Tahu nggak teman-teman mereka-rekakan? Merancang, merencanakan. Tapi kata Yusuf, Tuhan mereka-rekakan itu juga supaya bangsa Israel selamat, ditolong oleh Yusuf. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dijahatin sama orang, kita dimusuhin sama orang, ya mungkin saja Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang memaafkan. Iya, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang mengampuni, seperti tema kita. Iya, tidak boleh mendendam. Iya, kalaupun saat ini kita mungkin marah banget, kesal banget. Tapi bersegeralah. Artinya bersegera, cepat-cepatlah kita lipat tangan. Kita mohon kekuatan sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ampuni mereka. Kan kata Tuhan Yesus juga di waktu dia di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin saja orang yang jahat terhadap kita, dia tidak mengerti kalau kejahatannya itu sudah melukai hati kita. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama, kalaupun kita sakit ataupun kita sepertinya sudah tidak ada lagi jalan untuk berteman, saking mungkin parahnya sakit hati kita. Tapi Tuhan katakan tidak mendendam. Ya. Tuhan katakan selain tidak mendendam, mengampuni. Jadi ada tingkatannya. Bolehlah mungkin sakit hati tapi tidak disimpan. Bolehlah mungkin marah tapi cuma sesaat. Ya, sebentar saja marahnya. Setelah kita tidak dendam, kita akan mengampuni. Iya, seperti Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kasih Tuhan turun atas kita, sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan, Bu, yang boleh kita nikmati? Iya, ini walaupun virus corona ada di mana-mana, kita masih boleh sekolah minggu lewat media, lewat live streaming seperti ini. Berarti Tuhan baik kan? Tuhan mungkin izinkan sekarang ada virus sehingga kita tidak bebas kemana-mana, tapi Tuhan kirimkan teknologi, kita bisa juga tatap muka melalui Zoom, kita bisa video panggil teman-teman ya. Jadi kalaupun misalnya perasaan kita, apakah Tuhan sengaja mengirimkan corona? Tapi Tuhan punya solusi, punya jawaban, punya jalan keluar, sehingga kita masih bisa bertemu dengan Tuhan. Ya teman-teman, tidak mendendam, lalu habis tidak mendendam, kita memaafkan, kita mengampuni.
sehingga berkat Tuhan turun atas kita. Kita bisa berbagi berkat kepada orang yang menyakiti kita. Itu dia baru yes. Ya teman-teman, kalau ada yang belum jelas, boleh ya bertanya di grup. Pasti Amang, Inang, dan guru-guru sekolah minggu siap untuk menjawab. Ya teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam sekolah minggu kami, khususnya pada pelajaran kami hari ini, bahwa kami boleh menjadi anak yang tidak mendendam, tetapi kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami terus Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang mengampuni, walaupun kami mungkin merasa sakit. Tetapi oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami, maka kami juga akan belajar untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan buat keadaan kehidupan kami saat ini, yang mungkin saat ini ada begitu banyak sakit, ada begitu banyak ketakutan, tetapi Tuhan mengajar kami untuk menyerahkan segala ketakutan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami merasa nyaman dan merasa perlindungan Tuhan, tidak pernah berhenti di dalam mengikut langkah kami. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu Tuhan untuk boleh mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah juga dari rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah saat ini Bapa boleh tetap membuat kami merasa bersyukur bahwa kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, mungkin teman-teman kami ada yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkati mereka dengan umur panjang, berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati Amang Pendeta, Inang, dan guru-guru sekolah minggu kami yang boleh dengan setia selalu mengajar kami walaupun seperti ini caranya. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan ketika kami mungkin melakukan kesalahan kepada Tuhan, kepada orang tua kami, bahkan kepada teman-teman kami. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, teman-teman, Ibu, Amang, Inang, dan Ibu guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman. Senang deh, makin banyak lagi yang sudah hafal dengan hayat hafalan. Ini dia, silakan. Shalom semuanya, saya akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jangan sia-siakan waktu
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Ayat-ayat ini tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Amin. Shalom, mata hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Salam pendidikan di sekolah minggu teman-teman. Saya dari menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman. Ayat ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih teman-teman. daripada jalan itu. Terima kasih. Ya, sekarang ayat hafalan kita untuk minggu depan tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17 yang berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang." Ya, boleh pakai gerakan kreasi sendiri atau enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bernyanyi buat Tuhan. Kami ingatkan, silakan dikirim ya ke Inang Pendeta boleh atau langsung ke guru-guru yang lain juga boleh. Terima kasih. Ya adik-adik, tadi kan Ibu Sarah sudah cerita. Intinya adik-adik tidak boleh dendam, harus saling mengampuni, memaafkan. Walaupun teman-temannya suka ngeledeki, suka nggak teman-temanan, tapi adik-adik nggak boleh membalasnya. Ya,
tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian kita, bawalah persembahan. Teman-teman, kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini ada banyak berkat-berkat yang boleh kami terima, sehingga kami sudah beri persembahan kami yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, dan orang tua kami berikan lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Bapa kami anak-anak Tuhan di dalam sekolah kami, di dalam keseharian kami. Biarlah kami ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Berkati orang tua kami Tuhan, biarlah mereka senantiasa boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami mungkin Tuhan yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh. Berkati mereka Bapa melalui makanan, minuman, obat-obatan, terlebih doa kami kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan bersukacita untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kami terus berdoa buat kehidupan kami sepanjang minggu ini. Berkatilah kami Bapa, ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan bersaat teduh. Amin. Ya teman-teman, tidak lupa
ibu guru selalu akan ingatkan, Amang Pendeta, Inang, guru-guru sekolah minggu semua pasti mengingatkan sekarang 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Yang kelima, jika tidak terlalu penting banget, di rumah aja deh. Kalau misalnya ada keperluan tuh, misalnya mau mengantar tugas ke sekolah, bolehlah. Tapi kalau cuma untuk misalnya jalan-jalan ke mall, belum waktunya ya teman-teman ya. Bersabarlah dan terus berdoa agar keadaan kita lebih baik lagi. Oke, mari kita katakan semangat. Baiklah, lagu penutup sudah selesai sekolah minggu kita.